Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, untuk mempresentasikan materi atau mata kuliah manajemen logistik. Manajemen logistik yang kemudian berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan serta menyampaikan produk atau barang kepada konsumen. Nah, proses ini mencakup perencanaan sumber input, yaitu bahan mentah dari pemasok, lalu transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, lalu ada juga transportasi, distribusi, pergudangan, lalu ada sistem informasi dan pembayaran barang, sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan pada akhirnya adalah pengembalian barang atau produk yang disebut dengan retur. Proses retur mencakup kegiatan daur ulang, di mana pengembalian barang rusak atau penggantian barang rusak dengan yang baru, dan semua itu kegiatan di dalam sistem logistik yang dapat dilakukan oleh organisasi maupun perusahaan yang sama maupun antar organisasi yang berbeda. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pada perkembangannya, isu logistik tidak sebatas pada pengiriman barang, tapi meluas kepada moda transportasi atau alat transportasi yang memang digunakan untuk membawa barang dan faktor manusia, misalnya antara pengemudi dan penumpang. Pertumbuhan ekonomi dunia dan semakin meluasnya konsep perdagangan bebas telah mendorong mobilitas barang, manusia, moda transportasi, dan juga keterbukaan perdagangan antar negara yang memang dilakukan melalui jalur darat, udara, maupun laut. Tidak hanya pergerakan barang, perusahaan pun terdorong mencari sumber bahan mentah dari berbagai lokasi di banyak negara, lalu mencari lokasi untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi di negara yang menyediakan infrastruktur dan biaya pekerja terbaik, dan kemudian mengirim dan menjual barang tersebut ke seluruh belahan dunia. Dan tentunya hal ini mendorong bidang logistik ikut menjadi berkembang. Lalu apa fungsi manajemen logistik? Di mana pengertian manfaat dan faktor. Secara garis besar, manajemen logistik berfungsi menjaga persediaan barang dengan menggunakan dasar ilmu manajemen. Dengan begitu, distribusi hasil produk perusahaan akan terus terpenuhi dan lancar, mulai dari hulu hingga ke hilir. Dan pastinya, setiap perusahaan bisnis ataupun usaha tentu harus mempunyai manajemen logistik yang baik. Sekarang kita masuk keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi logistik? Dan pemasaran kami belajar untuk memberi konsumen cerita yang paling jelas dan paling meyakinkan tentunya, di mana untuk menempatkan mereka tepat di pusat visi perusahaan. Logistik termasuk mengatur pergerakan barang dari produsen ke tangan pelanggan. Flux ini dikelola oleh pemasaran dan ini berfungsi sebagai penghubung antara produsen, pelanggan, produsen dan penjualan. Saat penjualan meningkat, otomatis aktivitas back-end akan diuji. Misalnya, salah satu brand terkenal yaitu Nike siap meluncurkan lini pakaian terbaru ke toko dan konsumennya, dan mereka ingin atau mereka perlu memahami biaya dan spesifikasi pengirimannya. Dan mereka juga harus membersihkan ruang untuk memberi ruang bagi item baru di beberapa toko mereka. Dan informasi ini perlu disampaikan kepada bagian pemasaran agar mereka mendapatkan atau dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan nilai sebenarnya, promosi mereka, dan juga kemitraan
Dan juga ada resiko yang akan lebih besar bahwa keputusan kedua belah pihak yang akan didasarkan pada informasi yang tidak dapat diandalkan dan tidak lengkap. Dan ini biasanya akan mengakibatkan hilangnya pendapatan. Kenapa? Karena biasanya fungsi pemasaran membutuhkan banyak sekali keahlian. Perusahaan juga memanfaatkan bantuan fasilitator pemasaran independen yang efisien maupun efektif. Ada organisasi dan konsultan yang minat utama atau utamanya terletak pada penanganan fungsi pemasaran. Penyampaian layanan kepada konsumen tidak hanya tentang kualitas atau kuantitas. Dengan meningkatkan inventaris dan memastikan kualitas barang logistik, akan menghasilkan dan meningkatkan nilai yang diberikan perusahaan. Dan perusahaan baik fokus pada pengembangan kegiatan logistik mereka sendiri atau mengandalkan profesional untuk menawarkan nilai lebih. Sekarang kita masuk ke keterkaitan antara logistik dengan pemasaran menurut para ahli. Logistik dan pemasaran dapat tampak berlawanan secara diametris pada pandangan pertama. Peran logistik dalam pengertian bisnis merupakan hubungan penting antara produksi dan pemasaran. Logistik memainkan peran penting dalam hal ini. Logistik juga berurusan dengan penyimpanan dan distribusi barang. Di sisi lain, pemasaran adalah campuran praktek inovatif dan penelitian menyeluruh yang mendasarinya. Namun, kedua departemen ini atau kedua departemen tersebut memiliki hubungan simbiosis dalam perusahaan manapun, yang artinya apa yang terjadi di satu departemen akan berdampak langsung ke departemen lain. Nah, dalam mendesain produk atau proses baru, departemen logistik harus memutuskan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau proses seperti bahan dan staf. Sekarang bisa kita lihat atau kita tinjau dari logistik. Misalnya, menentukan jumlah insinyur, seniman, desainer, dan juga staf-staf lain. Yang tentunya ini sangat dibutuhkan oleh produksi untuk memproduksi suatu produk. Selain menentukan jumlah kualitas sumber daya yang dibutuhkan, logistik juga menentukan di mana bisnis akan menerima sumber daya tersebut dan akan dikirimkan ke beberapa perusahaan. Logistik juga menentukan staf dan sumber daya apa saja yang akan dibutuhkan oleh produk atau strategi selama pemeliharaan. Misalnya, mungkin diperlukan kontrol kualitas atau mekanik untuk memeriksanya setiap 6 bulan. Lalu bagaimana dengan pemasaran? Tim pemasaran memutuskan jenis barang atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan konsumen dan membuat konsep untuk ide atau produk atau jasa yang mereka inginkan. Pemasaran sering menentukan audiens target perusahaan untuk setiap produk atau layanan yang dirancangnya dan menyepakati harga produk atau layanan serta rencana periklanan dan sistem distribusi yang sesuai ke pelanggan. Nah, dari kedua pemasaran ini antara logistik dan pemasaran, kedua departemen ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memenuhi target di sekitar organisasi. Logistik dan pemasaran terlibat dalam pengembangan produk atau layanan baru. Dan keduanya harus mempertimbangkan variabel yang seringkali berada di luar kendali secara langsung ataupun tidak. Logistik misalnya harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan tindakan atau perilaku pemasok, dan pemasaran harus mempertimbangkan kemungkinan perilaku pelanggan yang tidak diinginkan. Sekarang kita masuk ke keilmuan logistik yang dibentuk dari keilmuan manajerial atau manajemen dan distribusi fisik, di mana terdapat pohon ilmu logistik yang terdiri atas perencanaan produksi, peramalan penjualan, investor, pergudangan, penanganan barang, perencanaan distribusi, dan yang terakhir adalah transportasi. Di sini saya akan membahas salah satunya adalah contoh proses, di mana yang pertama, salah satu contoh adalah saat
membuat atau memproses suatu produksi sepatu yang dimulai dari pengolahan bahan mentah, misalnya dari perkebunan karet, yang memang dikirim ke pabrik pengolahan dengan menggunakan truk, tangki, ataupun kapal. Dan ini tergantung lokasi dan jarak pengiriman karet tersebut. Jika lokasi perkebunan dan pabrik berbeda pulau, maka pengiriman dari perkebunan ke pelabuhan menggunakan truk. Kemudian dari pelabuhan dikirim kembali ke pulau lain dengan menggunakan kapal. Di pelabuhan, di pulau tujuan, karet akan diangkut dengan menggunakan truk hingga tiba ke pabrik sepatu. Lalu, proses selanjutnya adalah setelah semua bahan mentah diterima oleh pabrik tersebut, barulah produksi dimulai. Produksi sepatu akan dimulai, ya. Sepatu mulai didistribusikan setelah jadi ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati dengan konsumen, pembeli atau masyarakat. Misalnya pusat perbelanjaan. Lalu, lokasi konsumen biasanya berada di kota lain, pulau lain, maupun negara yang berbeda. Nah, pengiriman ini dapat menggunakan truk, kapal, juga pesawat, tergantung lokasi dan jarak menuju konsumen. Sepatu yang telah dikirim tidak serta-merta langsung terjual, karena ini harus disimpan dulu di sebuah lokasi penyimpanan atau biasa kita sebut dengan gudang. Lalu yang terakhir adalah bagaimana jika pabrik sepatu ada di sekitar Jakarta dan sepatu harus dikirim ke seluruh Indonesia. Apakah harus membangun pabrik sepatu di setiap pulau besar di Indonesia? Tentu saja tidak. Jawabnya adalah mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi membangun sebuah gudang dengan atau di lokasi dengan banyak pembeli sepatu, biasanya di kota besar, di ibu kota provinsi, serta kabupaten. Dan ini adalah salah satu contoh proses. Sekarang kita masuk ke penjualan. Penjualan sepatu di setiap kota itu tidaklah sama. Ada yang penjualnya banyak, bahkan ada yang penjualnya sedikit. Sehingga mengirim sepatu ke setiap kota tidak efisien. Karena biaya kirim per unit menjadi sangat tinggi untuk tujuan lokasi yang penjualannya rendah. Moda transportasi seperti truk, kapal, dan sebagainya harus bergerak lebih sering sehingga makan banyak waktu di perjalanan. Nah, perusahaan untuk hal ini harus memahami penyebaran lokasi pembelinya. Misalkan, pembeli menyebar di Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di Kota Palembang. Maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Di Palembang akan ada gudang yang sudah dibangun untuk distribusi sepatu ke Pulau Sumatera, pusat distribusi atau distribution center. Nah, dari Palembang sebagian sepatu dikirim ke kota Medan, ke kota Padang. Nah, dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat perbelanjaan. Metode ini atau metode pengiriman ini akan lebih efektif karena memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi ke pembeli di Pulau Sumatera. Kapasitas truk pun termaksimalkan, yang intinya akan lebih hemat dalam pengeluaran perusahaan. Selanjutnya adalah pengiriman. Pengiriman dan distribusi sepatu ke lokasi atau provinsi lain yang memang secara garis besar strategi pengiriman disesuaikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, biaya kirim dengan truk yang mencakup biaya bahan bakar dan supir ke satu tujuan dan kembali ke lokasi asal adalah sama berapapun jumlah barang yang dikirim. Sehingga sebaiknya truk dan moda transportasi lainnya mengirim barang dalam jumlah sebanyak-banyaknya ke suatu lokasi. Begitu juga ketika truk kembali, sebisa mungkin membawa barang. Dengan demikian, setiap unit menanggung biaya kirim truk yang lebih murah. Contoh, jika biaya bahan bakar truk ke lokasi tujuan membutuhkan kurang lebih 10.000 per liter dan barang yang dibawa sebanyak 50 pasang sepatu, maka setiap pasang sepatu menanggung
kurang lebih Rp200 ya, di mana 10.000 itu dibagi 50 pasang sepatu. Dan jika truk mampu mengangkut 100 pasang sepatu, maka biaya yang ditanggung setiap unit menjadi Rp100, yaitu 10.000 dibagi 100 pasang sepatu. Nah, dengan biaya yang lebih murah, keuntungan yang diperoleh perusahaan sepatu pun lebih tinggi. Dan ketika truk kembali ke lokasi awal, biaya yang dikeluarkan sama dengan ketika berangkat, karena menempuh jarak yang sama. Sehingga sebaiknya truk juga membawa barang untuk kembali lagi. Dalam kasus pabrik sepatu, barang yang biasanya dibawa pulang antara lain sepatu yang sudah rusak atau yang perlu diperbaiki. Ini yang disebut dengan proses retur. Tentu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sepatu yang dijual jika jumlahnya banyak, yang artinya proses produksi sepatu tersebut buruk. Lalu, apakah bisa membawa barang lain supaya truk terisi sebanyak mungkin? Tentu saja bisa. Misalnya, truk membawa barang lain yang memiliki sifat seperti sepatu, yaitu tahan lama, tidak kadaluarsa. Misalnya, membawa tas dari kota tujuan menuju kota yang dilewati dalam perjalanan truk menuju pabrik, atau ke kota tempat pabrik berada. Paling tidak, sepatu memperoleh pemasukan dari biaya pengiriman tas. Sementara perusahaan tas tidak perlu membeli truk untuk mengirimkan tasnya ke kota lain. Dan di sini kita bisa lihat terjadi atau ada hubungan antara perusahaan sepatu dan tas yang saling menguntungkan. Nah, dari pembahasan di atas, kita dapat tarik kesimpulan bahwa sistem manajemen logistik yang dipakai pada seluruh perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang bermanfaat. Untuk apa? Yaitu untuk proses penganggaran dan perencanaan yang memang dilakukan untuk merencanakan kegiatan logistik yang dilakukan dan untuk mengetahui barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan logistik. Lalu yang kedua adalah pencatatan pada persediaan peralatan dilakukan pada perusahaan. Yang ketiga adalah penyimpanan barang dilakukan agar menjaga barang-barang logistik agar tetap aman dan menjaga kualitas agar barang tersebut selalu bersih, rapi, dan tetap terjaga kondisinya. Lalu melakukan pemeliharaan barang-barang logistik untuk jangka waktu yang panjang. Lalu ada juga penghapusan pada barang logistik yang tidak bisa dipakai kembali agar barang tidak menumpuk pada penyimpanan barang. Dan yang terakhir adalah pengawasan pada kegiatan logistik. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan bahwa terdapat hubungan antara kinerja pelabuhan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara langsung. Namun kita dapat melihat terdapat hubungan tidak langsung di antara keduanya, di mana terdapat konektivitas rantai pasok nasional yang memang berperan sebagai variabel perantara atau mediator, serta hubungan antara perusahaan sepatu dan tas yang saling menguntungkan. Misalnya truk tadi membawa barang lain yang memiliki sifat sama seperti sepatu, yaitu tahan lama, tidak kadaluarsa, dan misalnya membawa tas dari kota tujuan menuju kota yang dilewati eh, dalam perjalanan truk menuju pabrik atau ke kota tempat pabrik berada. Paling tidak perusahaan sepatu memperoleh pemasukan dari biaya pengiriman tas. Di sini, kita juga bisa belajar tentang pelayanan logistik, pergerakan rantai pasok logistik, dan untuk mengetahui hambatan penanganan logistik. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.